Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin. Nabiyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Alhamdulillah, puji syukur kita haturkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Malam ini kita bareng-bareng mengadakan pembukaan daurah keluarga SRB yang ke-7. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan aktivitas kita di hotel ini maupun di tempat yang lain sebagai aktivitas yang diridhai oleh Allah, dibimbing oleh Allah, sehingga Allah berikan kita keberkahan dalam setiap apa yang kita lakukan. Dan saya bersyukur kepada Allah dilibatkan dalam daurah keluarga SRB, karena di sini saya lebih banyak belajar dari Bapak Ibu sekalian, belajar dari para asatidzah yang lain. Walhamdulillah, dalam setiap kegiatan daurah selalu ada bagian baru, hal baru yang saya dapatkan. Terutama dari Ustadz kita, Al-Ustadz Al-Fadil Syafiq Riza Basalamah, hafizahullah ta'ala wara'ah. Dan saya juga belajar daurah SRB itu selalu rame. Kalau ANB yang bikin, kenapa nggak serame ini? Makanya saya mau cari ini celahnya ada di mana gitu. Mau merebut pasar SRB dipindah ke ANB nampaknya nggak mungkin. Masya Allah. Tapi saya melihat beberapa peserta itu ikut dua-duanya Ustaz. Di SRB ikut, di ANB ikut. Dan wallahu a'lam, mereka nampaknya punya hobi sering daurah seperti ini. Masya Allah. Baik. Bapak Ibu yang kami hormati, satu pesan kami di sini memang nuansa bermain cukup dominan, tapi jangan lupakan serius untuk belajar. Ada beberapa titik tertentu yang itu merupakan waktu kritis ketika kita belajar. Saya sebut sebagai waktu kritis karena terkadang orang nggak bisa fokus dengan maksimal. Terutama di jam-jam ngantuk, kemudian di jam-jam ketika Anda sudah mulai kelelahan. Dan terkadang kita perlu belajar seperti itu. Belajar dalam tekanan. Ya meskipun dalam daurah ini, Masya Allah. Iya adik-adik boleh duduk dulu. Ini kita serahkan ke pawangnya. Masya Allah. Tolong dikendalikan Kak Erlan, silahkan. Mas, duduk dulu Mas. Oh iya. Sebentar ya. Alhamdulillah, Masya Allah. Doanya apa Kak Erlan? Nah, yang tidak naik ke atas panggung dapat hadiah. Siap? Oh, enggak dengar. Yang enggak naik di atas panggung dapat hadiah. Mau dapat hadiah enggak Mas? Adik-adik yang duduk dapat hadiah. Yang duduk dapat hadiah. Saya enggak dipercaya Kak Erlan. Apa yang kurang meyakinkan saya? Baik. Saya lanjutkan ya. Jadi terkadang sesekali waktu kita perlu berlatih untuk belajar dalam tekanan. Dalam tekanan maksudnya saya perlu memaksakan diri di posisi ini. Walaupun ngantuk tak paksa. Walaupun saya capek saya paksa. Sesekali ya.
Semoga nanti ini jadi pengantar ketika kita menjumpai situasi yang sama, kita masih bisa melakukannya dengan baik. Saya masih ingat pengalaman saya belajar yang pertama Ustadz. Di majelisnya Ustadz Aris. Itu setiap hari dari jam 8 sampai jam 10, tiap malam. Jadi kalau pulpen jatuh, buku jatuh, itu biasa. Liburnya cuma semalam. Liburnya itu kalau nggak salah Selasa malam. Itu kalau libur senengnya Masya Allah. Tapi kalau selain itu, kita kalau sudah mulai kajian kadang sudah mulai sedih duluan. Karena kita harus nahan ngantuk dari jam 8 sampai jam 10. Padahal itu waktu-waktu di mana kadang kita sudah mulai ngantuk. Di atas jam 10 ngantuknya hilang. Tapi alhamdulillah dari pembiasaan seperti itu, akhirnya setelah kita keluar dari pondok, setelah kita berinteraksi dengan masyarakat, menghadapi suasana kerja dan aktivitas dalam tekanan masih bisa untuk dilakukan. Nah mungkin sekali lagi, jamaah sekalian, kita belajar di sini, barangkali ada waktu-waktu tertentu yang Anda merasa kelelahan, Anda merasa kecapean, tolong bersabar, jangan sering melihat jam, karena itu membuat batin yang ngajar jadi gak nyaman. Kalau jamannya sudah sering melihat jam. Baik, itu saja sebagai pengantar dari kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala mudahkan bagi kita untuk belajar, dan insya Allah nanti dalam sesi tanya jawab bersama kita dibersamai Al-Ustadz Rizal Yuliar hafizahullah taala. Semoga makin meriah nanti suasana daurah kita. Walhamdulillah wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Alhamdulillah, jazakumullah khairan kepada Ustaz Amin Nurbain hafizahullah taala. Masya Allah. Bisa selanjutnya kita minta nasihat dan pembukaan dari Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalma hafizahullah taala. Falyatafadhal Ustaz. Masykurah, barakallahu fiik. Insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alladzi bi ni'matihi tatimmus shalihat. Segala puji bagi Allah Jalla Jalaluh yang karena nikmatnya kebaikan-kebaikan jadi sempurna. Yang karena rahmatnya niat-niat baik hamba dapat terlaksana. Ana bersyukur kepada Allah bisa duduk kembali bersama para asatidzah ya di depan ini. Allah kasih waktu sama kita. Allah kasih sehat sama kita dan Allah kasih iman yang terpenting buat kita. Dan kalau tadi Ustadz Amin menyebutkan ada banyak kebaikan yang bisa kita pelajari. Ustadz pun belajar dari jamaah. Jamaah pun belajar dari Ustadz. Jamaah juga belajar dari jamaah yang lainnya. Ustadz pun belajar dari Ustadz yang lain. Karena sejatinya menuntut ilmu itu tidak hanya di ruang kelas. Tapi dimanapun kita berada, kita berusaha untuk menuntut ilmu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabi ajma'in amma ba'd. Jamaah dengar suara ana? Jelas. Kenapa anak-anak nggak dengar? Ya ana nggak akan lama-lama karena terus terang ana berharap anak-anak di karantina Ustaz. Dari tadi ana lihat mereka seru banget ya. Bapak-bapaknya yang bawa anaknya tadi ana lihat wajahnya agak cemberut ya. Kayaknya dititipin sama istrinya. Jadi emak-emak sekarang sama sekali nggak mau ngurusin anaknya kayaknya. Tapi nggak apa-apa, sekali-kali lah. Sekali-kali itu terjadi dan semoga daurah ini jadi berkah buat kita semua. Tapi memang ana berharap ya, niatnya selalu diperbaiki. Imam Ahmad bin Hanbal pernah berwasiat kepada anaknya. Dia mengatakan inwil khair. Udah nak, engkau selalu niat baik. Engkau akan selalu berada dalam kebaikan selama niatmu baik. Maka yang datang ke tempat ini niatkan
Yang pertama, apa niat yang pertama kira-kira Ustaz? Kira-kira nuntut ilmu atau menyenangkan istri? Karena sama-sama dapat pahala jemaah. Di antara amalan yang paling dicintai Allah itu, sururun tudkhiluhu ila muslim. Kegembiraan yang kau transfer kepada seorang muslim. Maka semoga kita punya niat untuk mentransfer kegembiraan kepada keluarga kita. Kemudian tetap niat utamanya menuntut ilmu. Karena orang yang meninggalkan rumahnya, meniti jalan menuntut ilmu itu fi sabilillah. Sehingga kalau kita mati dalam kondisi niat menuntut ilmu, insya Allah matinya mati fi sabilillah. Itu mungkin, dan ada Ustadz Ami yang senantiasa mendampingi ana. Bersyukur mudah-mudahan beliau tidak bosan ya. Tahu-tahu nanti ANB sudah besar lupa SRB udah. Nggak perlu lagi kayaknya. Dan ada Ustadz Rizal Yuniar di sini, jazakallahu khair Ustadz. Ini inovasi baru dari panitia Ustadz untuk menggarap remaja. Mulai daurah yang kemarin dan sekarang harapannya remaja memang paling berat Ustadz. Kita nggarap bapaknya berat, apalagi anaknya Ustadz ya. Nah, remaja paling berat kata beliau. Kemudian yang pengurus bocil atau pawang bocil ada 2 alhamdulillah. Karena memang kalau sendirian kayaknya pawangnya juga kelenger mungkin saja. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita ngurus anak kita aja. Mungkin yang punya anak 10 ya, capek. Gimana ngurusin anaknya orang Ustadz ya. Ini ngelihat ya apa gitu ya, Masya Allah. Ada Ustadz Erlan, Ustadz Yogi, dan Masya Allah untuk Quran. Alhamdulillah harapan anak bapak-bapak, ibu-ibu semangat ya untuk klinik Qurannya ini. Jangan merasa bacaannya udah bagus. Kita akan masuk bulan Ramadan. Semoga ya dengan Ustadz Sandi bacaan-bacaan jamaah pulang dari sini bisa lebih bagus insyaallah. Itu mungkin hadza wallahu a'lam bishawab. Ana kembalikan ke MC. Baik Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas nasihat dan yang disampaikan. Untuk selanjutnya kepada Al-Ustaz Rizal Yuliali Putrananda Hafidhullah Ta'ala bisa memberikan sepatah 2 patah kata Ustaz untuk memberikan motivasi kami di sini tetap meluruskan niat seperti yang disampaikan Ustaz Syafiq tadi Ustaz. Falyatafadhal mashkura barakallahu fik. Jazakumullahu khairan akhi Fadli. Bapak dan Ibu sekalian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi haqqa hamdih, wassalatu wassalamu ala afdali rusulih, habibina Muhammadin wa alihi wa sahbih, wa man tabi'a bihudahu ila yaumi liqa'ih amma ba'du. Alhamdulillah, ini kesempatan yang sangat luar biasa bagi saya secara pribadi, kemudian bagi keluarga, dan saya berharap ini juga kesempatan yang baik, yang spektakuler bagi seluruh peserta yang hadir di kesempatan ini. Alhamdulillah, sebagaimana tadi sudah disampaikan oleh para asatidzah kita, beliau Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalama hafizahullah, oleh Ustaz Amin Nurbait hafizahullah, dan juga bersama kita ada beberapa asatidzah yang lain. Di kesempatan yang sebentar ini, izinkan kami menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah ditanya oleh sebagian sahabatnya tatkala diturunkan ayat zakat. Tetapi bukan ayat zakat yang merupakan perintah, namun ayat zakat yang berisi ancaman kepada mereka yang tidak mengeluarkan zakat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat At-Taubah
innal ladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddata wa la yunfiqunaha fi sabilillahi fabashshirhum bi'adzabin alim. Allah Subhanahu wa taala berfirman, sungguh hamba-hamba yang menahan, menimbun harta dan tidak menzakatkannya di jalan Allah, tidak mengeluarkannya sesuai dengan ketentuan Allah, maka berikan kabar kepada mereka akan ada azab yang pedih untuk mereka. Tatkala ayat ini diturunkan, tentu saja para sahabat memahaminya dengan baik. Kemudian di sebuah perjalanan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam safar bersama sebagian sahabatnya. Para sahabat berkata, "Wahai Rasulullah, telah diturunkan ayat berisi ancaman kepada mereka yang menimbun harta dan tidak menginfakkannya, menzakatkannya di jalan Allah Subhanahu wa taala, bahwa bagi mereka terdapat azab yang pedih. Andai kami juga diberitahu, lalu harta apakah yang justru semestinya kami tahan, kami pertahankan?" Jadi ayat itu berisi ancaman bagi mereka yang mempertahankan harta, tidak mengeluarkannya. Para sahabat berpikir cerdas dan jauh. Mereka justru bertanya, kalau kita tidak boleh menahan harta-harta tertentu yang telah ditetapkan perihal zakat, lalu apa harta yang semestinya kami pertahankan, wahai Rasulullah? Maka Rasulullah alaihi salatu wassalam menjawab, afdaluhu, yang paling afdal, harta yang justru harusnya kita pertahankan, yang perlu kita tahan, kata beliau, afdaluhu, yang paling afdalnya ada 3. Yang pertama adalah lisanun dzakirun, lisan yang berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Jadi Nabi SAW menyebutkan harta terbaik untuk kita simpan itu bukan sesuatu yang bersifat materi. Tetapi baginda Nabi SAW mengajak kita untuk memahami bahwa harta terbaik yang semestinya kita pertahankan, jangan sampai kita terlepas, adalah memiliki lisan yang selalu berzikir mengingat Allah Azza wa Jalla. Ini yang pertama. Yang kedua, wa qalbun syakirun, kalbu yang bersyukur. Kalbu yang bersyukur. Kalbu yang senantiasa mengikrarkan bahwa semua kenikmatan bersumber dari Allah Subhanahu wa taala dan kelak akan dipertanggungjawabkan di hadapannya, maka dia terpanggil untuk bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik-baiknya. Kalbu yang bersyukur. Ini harta kedua yang juga bukan bersifat materi. Harus kita pertahankan, jangan sampai kita terlepas jauh darinya. Dan yang ketiga, wa zaujatun mu'minatun tu'inuhu ala imanih. Istri beriman, istri salihah yang selalu menolongnya di atas keimanan kepada Allah Azza wa Jalla. Maka Bapak dan Ibu sekalian, hadirin dan hadirat rahimakumullah, semoga kebersamaan kita ini dari awalnya di pembukaan ini hingga akhirnya nanti, insya Allah tidak terlalu lama jika dibandingkan dengan panjangnya perjalanan kita di kehidupan ini. Semoga kebersamaan yang bisa meningkatkan kualitas sekaligus kuantitas, menjadi hamba yang selalu berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam keadaan apapun,
bersyukur kepadanya atas nikmat sekecil apapun. Dan kepada ibu-ibu ada yang spesifik dalam hadis ini. Jadilah ibu-ibu sekalian sebagai para istri yang terus berupaya meningkatkan kualitas iman kepada Allah Subhanahu wa taala dan menolong suami untuk juga meningkatkan dan mengimplementasikan nilai-nilai keimanan di dalam kehidupan. Kepada para remaja yang sudah berada di tempat ini, saya tadi yang menyampaikan kepada Ustaz Syafiq bahwa segmentasi oleh panitia dibuat baru ya, ada yang orang tua, kemudian ada biasanya anak-anak, ini ada segmentasi remaja. Kalau dicermati nampaknya ini segmentasi yang menurut kami paling berat. Berat kenapa? Karena tidak dapat dipungkiri bahwa remaja itu memiliki dunia sendiri. Ya. Mereka berada di sebuah persimpangan. Tidak mungkin mundur ke belakang, tapi juga kadang-kadang punya visi ke depan yang berbeda dengan orang tua pada umumnya. Maka mudah-mudahan para remaja sekalian bisa memanfaatkan kebersamaan kita insya Allah selama beberapa waktu ke depan saja, tidak lama insya Allah. Dan semoga itu semua menjadikan kita sebagai hamba-hamba yang berkah. Ketika Nabi Isa alaihi salam diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau masih dalam keadaan muda. Dan salah satu di antara sifat Nabi Isa alaihi salam yang diabadikan di dalam Al-Qur'an, beliau ucapkan dan ucapan itu diabadikan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, wa ja'alani mubarakan aina ma kuntu. Allah Subhanahu wa taala menjadikan aku Nabi Isa alaihi salam mubarak, diberkahi, aina ma kuntu, dimanapun aku berada. Maka mudah-mudahan remaja-remaja, putra-putri Bapak dan Ibu sekalian, putra-putri kita semua menjadi generasi penerus yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dimanapun mereka berada. Saat kita bersama dengan mereka, dan apabila suatu saat nanti pada akhirnya kita akan berpisah dengan mereka di kehidupan dunia ini, dan itu pasti guna bisa berkumpul kembali di ketinggian surga Al-Firdaus yang tinggi, Allahumma amin. Ini saja barangkali yang bisa disampaikan. Wallahu ta'ala a'lam, wa sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Dan kepada para asatidzah sekalian kami sampaikan jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Ustaz, jazakumullah khairan wa barakallahu fikum atas nasihat yang disampaikan yang Masya Allah tabarakallah sangat bermanfaat buat kita semua. Untuk selanjutnya kepada Al-Ustaz Kak Erlan hafizahullah ta'ala, kesempatan kami berikan. Falyatafadhal masykura Ustaz. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Adik-adik lomba duduk rapi. Mau es krim lagi enggak? Duduk yang rapi. Baik. Ayah bunda yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'du. Kak Erlan ingin menyampaikan singkat saja. Kak Erlan ingin mengajak dan mengingatkan ayah bunda untuk tidak lupa banyak bersyukur kepada Allah dan berterima kasih atas semangat juangnya para panitia. Masya Allah, mereka berjuang luar biasa ini Ustaz. Bahkan ada salah satu panitia Ustaz sampai masuk rumah sakit sebelum acara ini Ustaz. Sakit lambung mungkin karena banyak pikiran Ustaz. Saya tidak sebut namanya Ustaz ya, tapi depan nama hurufnya itu huruf F Ustaz. Tapi saya nggak mau sebut kalau itu namanya Pak Fadli Ustaz, bukan. Saya sebut inisial saja. Dan Masya Allah, luar biasa ayah bunda, teman-teman panitia mencarikan hotel yang paling representatif buat kita. Bahkan kabarnya Ustaz sampai
panitia itu mencicipi nginep dulu di hotel itu sampai 15 tempat, Ustaz. Sampai kemudian memutuskan di sini. Artinya panitia berjuang semaksimal mungkin untuk memberikan yang terbaik pada para peserta. Pak Fadli, sip ya. Nomor rekening masih hafal ya? Masuk Ya. Pak Eko. Masya Allah ya. Ala kulli hal, ini Masya Allah panitia berjuang luar biasa dan kami yakin kebijakan-kebijakan dan keputusannya itu ditimbang-timbang sebaik mungkin dan kita mengapresiasi itu, dan kalau ada kekurangan 1-2 hal kita maklumi bersama ayah bunda ya, dan semoga kebersamaan kita 3 hari ini menjadi sebuah kenangan yang sangat berharga. Dan mari kita banyak bersyukur kepada Allah, banyak berterima kasih kepada siapapun yang telah berusaha berbuat baik kepada kita semua. Nabi SAW bersabda, man lam yashkurin nas, lam yashkurillah. Siapa yang tidak berterima kasih kepada manusia, dia tidak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah Subhanahu wa taala jadikan ini sebagai amal jariah buat panitia, buat siapapun yang terlibat, dan juga tentunya untuk para peserta, karena yang kami tahu hasil dari daurah-daurah semisal ini adalah untuk menopang dakwah dari Rumah Tahfiz Ahlu Mahabbatillah. Jadi kembalinya juga ke dakwah dan untuk program-program kebaikan yang lainnya. Barakallahu fikum. Wassallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Akhiru da'wana alhamdulillah rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada Kak Erlan yang tadi mungkin tidak ada janjian Ustaz ya. Tidak ada deal tertentu Ustaz. Syukran Ustaz atas yang disampaikan pada kami semua. Selanjutnya kepada kakak yang tercinta Kak Yogi Triandi LC Hafidhullah Ta'ala. Falyatafadhal masykur Ustaz. Seperti biasa mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kami semua. Barakallahu fikum. Ya, syukran Bang Fadli. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Pendek saja buat ayah bunda yang hari ini membawa putra putri tercintanya. Kami dari tim Titip Bocah insyaallah ta'ala akan menyampaikan kepada ayah bunda bahwa ayah bunda belajarlah dengan fokus, ayah bunda menuntut ilmulah dengan bahagia di tempat ini, karena kita dibersamai oleh guru-guru kita yang mulia, guru-guru kita yang harus kita berikan haknya. Dan kami berusaha dari tim anak insyaallah ta'ala untuk menjaga Ananda, baik itu dari sisi materi yang kami sampaikan, begitu pula dengan sisi keamanan. Ya, ayah bunda bisa melihat sendiri, belum mulai kajiannya aja udah pada main ya. Jadi insyaallah dari obat-obatan, dari segala jenis kejadian yang biasanya terjadi pada anak-anak, insyaallah sudah kami perhitungkan, dan ini semua kita lakukan agar ayah bunda bisa menikmati sesi kajian bersama guru kita Dr. Syafiq, bersama guru kita Ustadz Ami, ada Ustadz Rizal, ada Ustadz Sandi, karena kami paham betul bahwa salah satu keberkahan ilmu didapat dari adab kita kepada guru kita. Kami mengutip perkataan Ar-Rabi' ibnu Sulaiman. Beliau sampai mengatakan, wallahi majtara'tu an ashrabal ma'a wasyafi'iyu yanzuru ilayya haibatan lahu. Saya tidak berani untuk sekedar minum air pada saat saya berada di majelis Al-Imam Asy-Syafi'i. Kenapa beliau tidak berani minum? Karena beliau segan. Beliau ingin benar-benar mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Maka
nikmati sekali lagi kelezatan menimba ilmu di sini, dan jangan terlalu memikirkan putra-putrinya, karena insya Allah Ta'ala kami dari panitia bismillah Ta'ala tidak akan memulangkan anak-anak ke tempat ini kecuali kajiannya udah selesai. Kurang lebih begitu Ustadz Ami ya. Sebenarnya Ustadz Ami bakalan terganggu Ustadz kalau anak-anak balik lagi gitu ya. Insya Allah akan kami jaga betul-betul. Silakan tenangkan hati ayah bunda. Silakan menikmati sajian-sajian kajian bersama Daurah SRB. Semoga Allah berikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang membawa kita kepada rasa takut kepada Allah Rabbul Alamin. Barakallahu fikum jami'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Kak Yogi atas ya, nasihat yang disampaikan. Dan ini yang terakhir, dan biasanya yang terakhir lebih ditunggu-tunggu. Karena seperti biasa para jamaah sekalian, inilah yang membedakan daurah kita dengan yang lain. Karena kita tetap muaranya tadi yang disampaikan oleh Kak Erlan, kita muaranya berusaha untuk mempelajari Al-Quran, karena acara ini diselenggarakan oleh Rumah Quran Markas Ahli Mahabbatullah. Namanya aja Rumah Quran, kalau tidak ada teknik Al-Qurannya, tentu sepertinya tidak afdal atau tidak kurang gitu. Oleh sebab itu, alhamdulillah kita kehadiran guru yang tepat, yang selalu tidak bosan-bosannya mengajarkan Al-Quran kepada kita. Al-Ustaz Sandi Abu Ubaidah Alhamdulillah Ta'ala, falyatafaddal maskura Ustaz. Apa yang ingin disampaikan, mudah-mudahan klinik Al-Quran atau pelajaran Al-Quran pada daurah kali ini bisa lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Dan lebih banyak lagi yang lulus Ustaz. Dari awal nggak ada yang lulus. Daurah kedua nggak ada yang lulus juga. Yang ketiga nggak ada yang lulus. Yang keempat ada yang lulus mungkin karena kasihan nggak Ustaz? Oh enggak, memang yang bagus ada waktu itu. Yang kelima juga hanya satu atau dua. Dan mudah-mudahan semakin tambah terus daurahnya, semakin banyak yang lulus bacaan Al-Fatihahnya Ustaz. Falyatafaddal maskura Ustaz, barakallahu fikum. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hamdan katsiran thayyiban mubarakan fihi, kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amma ba'd. Ya, jazakallahu khairan atas kesempatannya. Materi yang kami bawakan masih seperti apa yang pernah kita bahas di daurah pertama, ya, yakni masih seputar surah Al-Fatihah. Pernah ada usulan yang datang ketika kita selesai mengadakan daurah Al-Fatihah, saat sekalian aja lanjutin dengan daurah Al-Baqarah nih. Langsung dengan Al-Baqarah. Kenapa sih selalu Al-Fatihah? Dari daurah pertama sampai daurah ke-7 Al-Fatihah lagi, Al-Fatihah lagi. Kami pernah berbincang dengan guru kita, Ustaz Syafiq, ketika di BSD. Mungkin beliau masih ingat ya Ustaz. Ketika itu beliau bilang ketika ngajar itu ada banyak pertanyaan yang muncul. Masih ingat Ustaz? Begini, ummahat itu bercerita, suami kami nggak bisa baca Al-Fatihah. Bacaan istrinya itu lebih bagus daripada suaminya Al-Fatihahnya. Ya ini musibah gitu ya, ini musibah. Karena kan seorang laki-laki harus menjadi imam beliau kan. Ya, jazakallah. Demikian, kenapa sih Al-Fatihah? Karena para ulama itu mengatakan Al-Fatihah itu bagian dari rukun salat. Syekh Abu Yusuf Akram Al-Hashimi Al-Baghdadi pernah mengatakan dalam manzumah At-Tanbihat Al-Wadihah li tilawati surat Al-Fatihah, beliau mengatakan idh wajibun qalu minal a'yani ma'rifatul ada'i lil Qur'ani la siyama fatihatal ayati fallahnu fiha yubtilus salati.
beliau mengatakan wajib ain hukumnya menurut para ulama memahami cara membaca Al-Quran yang benar. La siyama fatihatal ayati, terlebih lagi ayat-ayat yang terdapat dalam surah Al-Fatihah. Fallahnu fiha yubtilus salati. Karena kesalahan padanya itu dapat berpotensi membatalkan salat. Dan hal ini dikuatkan oleh banyak fatwa para ulama. Di antaranya fatwa yang disampaikan oleh Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan, wa in lahana fi ummil Qur'an lahnan yuhil ma'na syai'in minha lam ara salatahu mujzi'atan anhu wala amman khalfahu wa in lahana fi ghairihi karihtuhu. Kata beliau, jika kesalahan dalam baca tersebut terdapat pada surah Al-Fatihah, yang kesalahan tersebut mengubah makna, ya, kesalahannya mengubah makna, maka kata beliau, aku berpendapat salatnya enggak sah. Salatnya tidak sah dan tidak sah bermakmum di belakang dia. Namun apabila kesalahannya selain pada surah Al-Fatihah, maka kata Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala, aku membencinya, makruh hukumnya ini. Nah, atas dasar inilah dan banyak fatwa-fatwa para ulama, makanya kajian seputar tilawah Al-Fatihah, tahsin surah Al-Fatihah, ini adalah perkara yang sangat urgent, khususnya bagi para laki-laki yang menjadi imam, ya. Mereka wajib mengkhususkan waktunya untuk mempelajari surah Al-Fatihah. Dan sekali lagi di sini kami mohon maaf, ini daurah yang ke-7, Masya Allah pesertanya lebih banyak dari daurah-daurah yang sebelumnya. Tentu tidak semua yang hadir pada daurah kali ini kami mampu untuk mengoreksi seluruh bacaannya. Bahkan daurah-daurah sebelumnya pun kalau nggak ditahan, kita nggak sanggup untuk mengoreksi semuanya. Untuk kali ini kami meminta bantuan kepada para ustadzat, para musrifah di Rumah Quran Markas Alim Abatillah. Teman-teman musrifah hadir ke sini insya Allah. Dan juga dari ustadz dari Markas Tahfidz Al-Ukhwah insya Allah akan membantu kami. Selebihnya mungkin nanti anak dari guru kita Ustadz Syafiq mungkin bisa membantu. Seperti sebelumnya beliau juga ikut membantu, ya ini Maryam insya Allah ya, jika diizinkan oleh babanya insya Allah. Ustadz, karena nggak mungkin semua akan kami koreksi di sini. Yang nanti akan lulus di dalam membaca surah Al-Fatihah, tidak terdapat di dalamnya lahan jali maupun khafi, insya Allah akan kami berikan berupa hadiah khusus, yakni ijazah seputar ijazah dari tilawah surah Al-Fatihah. Dan ini sekali lagi kami mohon maaf, mungkin tidak semua kami bisa bantu untuk dikoreksi bacaannya. Semoga di daurah-daurah berikutnya kami bisa memberikan yang terbaik lagi. Wallahu ta'ala bisawab. Demikian. Barakallahu fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jazakumullah khairan kepada Ustaz Sandi, hafizahullah ta'ala. Maka dengan ini pembukaan daurah yang ke-7 di Bandung sudah kita resmikan dibuka. Dan untuk kajian perdana kita akan dibersamai oleh Al-Ustaz Dr. Syafiq Riza Basalamah hafizahullah ta'ala. Pada Ustaz Syafiq mohon bisa tetap tinggal di podium, di panggung, sementara kepada asatidzah yang lain, kepada Kak Erlan dan Kak Yogi bisa dipersilakan.